Oke, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bentuk pangkat. Perhatikan di sini di SD, SMP kita sudah mengetahui kalau misalnya bentuk 5 pangkat 2 itu dijabarkan menjadi 5 kali 5. Jadi 5-nya ada 2 dikalikan. Kemudian 5 pangkat 3 itu menjadi 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali. Nah, bagaimana kalau 5 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 3? Maka itu bisa dijabarkan menjadi dari 5 pangkat 2 nya ini kita menjadikan 5 kali 5, sedangkan 5 kali 5 kali 5 yang belakang ini menjadi 5 pangkat 3. Kalau kita lihat di sini berarti 5-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Artinya apa? Maka dari itu kita bisa lihat bahwa 5 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 3 itu sama artinya dengan 5 pangkatnya ditambahkan. 2 ditambah 3 sama dengan 5 pangkat 5. Dengan kata lain bahwa apabila ada bentuk A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan A, M, dan N anggota bilangan real. Contohnya, misalnya ada soal 4 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 4. Nah, untuk menjawab soal ini kita tidak perlu menjabarkan menjadi 4 kali 2 sebanyak 2 kali, kemudian dikalikan lagi menjadi 4 dikalikan 4 dikalikan 4 dikalikan 4. Berdasarkan sifat yang pertama ini, kita bisa tahu untuk mengalihkan bentuk pangkat dengan bilangan pokok yang sama, maka kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. Berarti 4 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 4 itu sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 4, sehingga hasilnya adalah 4 pangkat 6. Yang kedua, bagaimana kalau misalnya bentuknya adalah pembagian dengan bilangan pokok sama dengan pangkat yang berbeda. Misalnya 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2. Ya, berapa bentuk sederhananya? Nah, kita bisa lihat 3 pangkat 3 bisa kita jabarkan menjadi 3 kali 3 kali 3. Sedangkan 3 pangkat 2 menjadi 3 kali 3. Nah, sekarang kita sederhanakan karena bentuk perkalian dan dibagi, maka kita bisa langsung sederhanakan 3 pembilang dengan 3 penyebutnya, dan satu lagi 3 pembilang dan penyebut, sehingga masih ada 1, 3. Maka 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa bentuk 3 pangkat 3 dibagi dengan 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkatnya dikurangi. Kalau tadi perkalian pangkatnya ditambahkan, maka bentuk pembagian ini pangkatnya dikurangi. Maka menjadi 3 pangkat 3 dikurangi 2 menjadi 3 pangkat 1 atau 3. Nah, sifat yang kedua ini, apabila ada bentuk pangkat di mana bilangan pokoknya adalah sama, pangkatnya berbeda, dan dibagi misalnya A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N, maka pangkatnya dikurangkan, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0 dan A, M, N anggota bilangan real. Contohnya misalnya 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 2 sama dengan 4, pangkatnya tinggal dikurangkan saja, berarti 4 dikurangi 2, sehingga menjadi 4 pangkat 2 sama dengan 16. Yang ketiga, apabila ada bentuk pangkat kemudian dipangkatkan, seperti misalnya 3 pangkat 2 kemudian dipangkatkan 3. Nah, dari itu kita bisa lihat sesuai dengan penjabaran bentuk pangkat tadi, misalnya 5 pangkat 2 itu artinya kan 5 kali 5. Sedangkan di sini 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 itu artinya sama dengan 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2. Karena di sini dipangkatkan 3. Kemudian bentuk yang di dalam kurung ini 3 pangkat 2 itu bisa kita jabarkan menjadi 3 kali 3
yang ini menjadi 3 kali 3, dan yang belakang ini juga sama, 3 kali 3. Kalau kita hilangkan kurungnya karena bentuk perkalian semuanya, maka bentuk 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 bisa kita ubah menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, dengan demikian di sini 3-nya bisa kita ubah menjadi pangkat 6, sehingga 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 itu sama dengan 3 pangkat 6. Nah, bentuk sifat yang ketiga berarti apabila ada bentuk A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N, sehingga di sini bisa kita katakan bahwa pangkatnya itu dikalikan, di mana A tidak sama dengan 0 dan A, M, N anggota bilangan real. Contohnya misalnya 4 pangkat 2 dipangkatkan 4 itu kita ubah menjadi 4 pangkat 2 dikalikan 4 sesuai dengan sifat yang ketiga ini, sehingga sama dengan 4 pangkat 8. Nah, sekarang bentuk yang keempat, sifat yang keempat, apabila ada perkalian, misalnya di sini 2 kali 3 dipangkatkan 3. Kalau kita jabarkan misalnya 2 kali 3 dipangkatkan 3, berarti 2 kali 3 ini dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi 2 kali 3 dikali 2 kali 3 dikali 2 kali 3. Nah, kalau kurungnya dihilangkan, maka bentuk 2 kali 3 dipangkatkan 3 menjadi 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3, sehingga angka 2-nya dikelompokkan dan 3-nya juga dikelompokkan membentuk seperti ini. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa bentuk 2 kali 2 kali 2 itu bisa menjadi 2 pangkat 3, sedangkan 3 kali 3 kali 3 menjadi 3 pangkat 3. Artinya apa? Di sini bentuk 2 kali 3 dipangkatkan 3 itu menjadi 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 3. Artinya masing-masing suku di sini dipangkatkan dengan pangkatnya di sini. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa apabila ada A dikalikan B kemudian dipangkatkan M, maka menjadi A pangkat M dikalikan B pangkat M, di mana A tidak boleh sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, A, B, dan M anggota bilangan real. Contohnya misalnya 3 kali 5 dipangkatkan 7 sama dengan 3 pangkat 7 dikali 5 pangkat 7. Terus apabila ada bentuk pembagian kemudian dipangkatkan, sama prosesnya seperti yang tadi, maka menjadi 2/3 dipangkatkan 3, artinya 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3. Karena bentuknya adalah perkalian pecahan, maka yang atas dikalikan yang atas, maka bentuk 2/3 dipangkatkan 3 menjadi 2 kali 2 kali 2, sedangkan yang penyebutnya 3 kali 3 kali 3. Nah, di sini bentuk 2 kali 2 kali 2 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3, sedangkan 3 kali 3 kali 3 menjadi 3 pangkat 3. Nah, sifat yang kelima ini, apabila ada bentuk A per B atau A dibagi B, kemudian dipangkatkan M, maka sama dengan menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M, di mana A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0. A, B, dan M anggota bilangan real. Contohnya misalnya apabila ada bentuk 3 dibagi 5 kemudian dipangkatkan 7, ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 7. Nah, bilangan berpangkat 0. A pangkat 0 itu sama dengan 1, di mana A tidak boleh sama dengan 0 dan A anggota bilangan real. Sebagai contohnya misalnya 2 pangkat 0 sama dengan 1, 100 pangkat 0 sama dengan 1.
Jadi berapapun ketika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Bilangan berpangkat negatif. Apabila pada bentuk A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M, ya. Jadi bentuk A pangkat min M itu bisa diubah menjadi 1 per A pangkat M. Di sini pangkatnya tidak negatif lagi, menjadi positif, di mana A tidak sama dengan 0 dan A anggota bilangan real, M anggota bilangan real. Contohnya 10 dibagi 10 pangkat 6. Jadi, artinya sesuai dengan sifat yang kedua tadi, apabila ada pembagian bentuk pangkat dengan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangi, sehingga hasilnya 10 dipangkatkan 1 dikurangi 6 sama dengan 10 pangkat min 5. Maka 10 pangkat 5 ini ketika diubah menjadi bentuk pangkat positif menjadi 1 per 10 pangkat 5 atau 1 per 100.000. Nah, sebagai contoh, kita kerjakan contoh soal berikut. Sederhanakanlah dan nyatakan dalam bentuk pangkat positif dari 2A pangkat 3 dikali B pangkat min 5 dikali C pangkat 2 dibagi 6 kali A pangkat 9 dikali B pangkat 2 dikali C pangkat min 1. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang perlu kita identifikasi dulu adalah variabelnya. Di sini ada A, B, dan C. Nah, bentuk masing-masing variabel ini ada operasi pembagian, sehingga nanti kita menggunakan sifat pembagian atau sifat yang kedua tadi. Nah, bentuk 2A pangkat 3 kalikan B pangkat min 5 dikali C pangkat 2 dibagi 6A pangkat 9 kali B pangkat 2 dikali C pangkat min 1, maka bisa kita ubah menjadi 2 per 6 dikalikan A, yang ini pangkatnya 3, pembilangnya yang penyebutnya 9, berarti A pangkat 3 dikurangi 9, B pangkat min 5 dikurang 2, C pangkat 2 dikurang min 1, sehingga hasilnya 2 per 6 kita sederhanakan menjadi 1 per 3, dimana A 3 dikurangi 9 hasilnya adalah min 6, berarti A pangkat min 6, B nya min 5 dikurangi 2 min 7, C nya 2 dikurangi min 1, berarti C pangkat 3. Nah, ingat di sini bentuk A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Di pertanyaan di sini disuruh mengubah dalam bentuk pangkat positif, sedangkan bentuk A dan B masih dalam bentuk pangkat negatif, sehingga kita perlu mengubahnya dengan mengingat bahwa A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M, sehingga diperoleh sepertiga bentuk A pangkat min 6 itu diubah menjadi 1 per A pangkat 6 sesuai dengan sifat yang ini tadi. Kemudian B pangkat min 7 diubah menjadi 1 per B pangkat 7, sedangkan C nya karena sudah pangkat positif maka tetap. Maka hasilnya adalah 1 kali 1 kali 1 kali C pangkat 3 adalah C pangkat 3, sedangkan penyebutnya 3 kali A pangkat 6 kali B pangkat 7. Demikian untuk pertemuan kali ini, semoga saja memberikan manfaat bagi kita dan bisa dipahami.